Yang pertama, Bapak Ibu harus benar-benar mengerti dan Bapak Ibu harus benar-benar menerima bahwa di dalam kekristenan, dalam kehidupan umat perjanjian baru, tidak ada kelas-kelas. Tidak ada kelas imam, lalu ada kelas awam. Kalau di zaman perjanjian lama memang ada kelas. Kelas imam, lalu ada satu yang menjadi imam besar, lalu jemaat atau umat. Biasanya kalau imam mendapat kesempatan melayani di kemah suci atau bait Allah, setelah memberikan persembahan, dia memberkati umat. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak ada pembagian kelas ini, saudara. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua itu menjadi imam-imam. Jadi bukan kelompok tertentu yang menjadi imam, tetapi semua umat pilihan itu menjadi imam-imam. Kita yang menjadi bangsa yang terpilih, kita menjadi imam-imam, imamat yang rajani. Imam-imam di perjanjian lama itu hulu balang Allah. Orang-orang khusus bagi Elohim Yahweh. Tetapi di dalam kehidupan umat perjanjian baru, semua umat yang terpilih adalah musketeers, hulu balang. Imamat yang raja. Hulu balang yang memiliki kerajaan. Kita adalah hulu balang Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus artinya umat yang kudus. Sebenarnya yang disebut orang kudus itu semua orang Kristen. Tentu orang Kristen yang benar. Banyak orang Kristen tidak menjadi umat yang kudus. Tetapi yang benar semua orang Kristen itu bangsa yang kudus. Maka di dalam kekristenan tidak ada santo atau santa. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus harus jadi orang kudus. Karena 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu ini semua orang Kristen. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara dan saya milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Phostaumaston, marvelous light. Yang disaksikan itu perubahan. Dari gelap dulu, sekarang hidup dalam terangnya yang ajaib. Bukan terang kecil, tapi terang besar yang marvelous. Marvelous light, terang yang menakjubkan. Keberagamaan, termasuk agama Yahudi, menempatkan umat sebagai kelas 2 atau warga 2 di hadapan Elohim Yahweh, di hadapan Allah semesta alam.
Di dalam agama-agama pada umumnya ada pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama yang disebut sebagai rohaniwan. Atau dalam bahasa kita disebut ulama. Tetapi di dalam kekristenan, saudara, mestinya tidak lagi atau tidak boleh ada dominasi tokoh, di mana seorang tokoh itu seakan-akan bisa mewakili Allah untuk menjadi perantara. Saya setuju tokoh, dalam hal ini pendeta, mewakili Allah, menyampaikan firman dan menunjukkan perilaku yang menggambarkan Allah. Harus. Tetapi pendeta bukan perantara. Sebab perantara kita dengan Allah itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, harus kita benar-benar mengerti bahwa setiap kita ini sebenarnya duduk sama rendah, ya, berdiri sama tinggi. Memang ada panggilan-panggilan yang berbeda. Ada yang menjadi tenaga medis, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ibu rumah tangga, ya. Ada yang menjadi praktisi hukum, guru, ASN, ya, aparat sipil negara, ada politisi, aparat keamanan dan lain-lain. Dan di panggilan khusus ini, di panggilan masing-masing ini khusus, di mana orang memerankan panggilannya. Ini bukan berarti dokter lebih tinggi dari polisi misalnya. Bahkan pendeta lebih tinggi dari polisi, bukan. Ada orang yang dipanggil khusus seperti saya misalnya. Ini panggilan khusus yang saya boleh tambahkan istimewa. Semua kita punya panggilan khusus. Tadi saya katakan jadi pedagang, dokter, teknokrat, dan lain-lain. Tapi kalau pendeta memang panggilan khusus istimewa. Kenapa harus ada tambahan istimewa? Karena pendeta itu langsung berhadapan dengan umat. Mewakili Tuhan menyampaikan firman. Dan harus menjadi juru bicara Tuhan. Dan pendeta harus yang pertama atau yang unggul dalam menampilkan sifat Allah. Menampilkan sifat Allah harus unggul. Ini tidak bisa diampuni, mutlak. Tetapi saudara, dimanapun saudara berada, sebagai dokter, tenaga medis ya, suster, pengacara, pengusaha, saudara pun mewakili Tuhan di tempat di mana saudara berada untuk menyampaikan firman. Di setiap perkataan yang Anda ucapkan, dalam perilaku yang Anda lakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Allah harus diwakili. Allah mau menyentuh individu. Allah mau membalut luka. Allah mau membagi kasih dan jamahannya melalui setiap orang percaya. Tentu yang sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi semua kita ini hamba Tuhan. Jangan membedakan ada hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Ini menyesatkan. Semua kita dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu kita duniawi, sekarang kita rohani. Jadi semua juga rohaniwan. Nah, kalau diksi ulama tidak usah dipakai di kekristenan. Itu diksi untuk agama lain. Kalau mereka membahasakan kita ulama, misalnya pendeta
dibahasakan ulama, bolehlah di negeri ini ya. Tapi dalam keluarga Allah, kita semua mestinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalaupun punya panggilan, masing-masing punya panggilan untuk memerankan Allah di dalam kehidupan mereka di masing-masing tempat. Tentu saya tidak bisa di rumah sakit, harus dokter. Tentu saya tidak bisa ada di lapangan pengadilan, mesti pengacara. Tentu saya tidak bisa ada di tengah-tengah lapangan pengusaha, mestinya saudara pengusaha. Dimanapun saudara berada, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kalau saya di gereja ini menjadi juru bicara Tuhan. Kita berkumpul di hadapan Allah, memuji Tuhan, lalu kita mau mendengar firman Tuhan. Itu bukan ide manusia. Ya dulu saya biasa begitu. Tapi sekarang saya, ya kalau saya berdoa pribadi, saya sering berkata, let me drunk in Holy Ghost. Let me drunk in Holy Spirit. Buat saya mabuk dalam Roh Kudus. Supaya kesadaran manusiawi duniawi saya itu mati. Supaya roh Allah menguasai saya. Kalau saya tidak menyampaikan suara Allah, Anda tahu siapa saya? Penipu. Itu suaramu, eras itu pikiranmu. Jadi betapa beratnya panggilan saya. Maka panggilan saya itu khusus istimewa. Nggak bisa hidup dalam dosa. Harus benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Makanya kalau saudara berdoa 1 jam, saya 2 jam. Saya melatih untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan sebenarnya baru tahun-tahun belakangan ini saja. Khususnya setahun ini, saudara. Saya membuka channel dengan Tuhan. Makanya tidak boleh sembarangan bicara lagi, tidak boleh asal ngomong ya. Jadi kalau kita diam, kita sudah punya sambungan ke Tuhan. Kalau pendeta harus kelasnya begitu. Tidak boleh ada dosa. Tidak boleh ada pikiran jahat. Tidak boleh sekecil apapun pikiran cabul. Tidak boleh. Harus bersih. Supaya pikiran Allah bisa ditaruh dan mulutnya keluar. Memang orang sekitar kita yang sering mendistrak, mengotori, dan membuat kita kacau. Membuat kita marah, kesal, jengkel, dendam. Lalu saya jadi penipu. Bagaimana bisa menyampaikan suara Tuhan kalau hari-hari hidup saya tidak dialog dengan Tuhan? Berat. Kalau dulu tidak berat, sekarang setelah mengerti panggilan ini berat. Nah, saudara yang mendengar firman ini, saudara yang harus ada di tengah-tengah dunia menjadi terang, saksi. Jadikan semua bangsa muridku, artinya jadikan mereka manusia seperti kamu yang seperti aku. Maka murid-murid harus seperti Yesus dulu. Baru bisa mendidik orang menjadi seperti Yesus. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Itu bukan cerita tentang Yesus saja. Atau berdebat atau mengaku apologet. Apologet itu artinya pembelaan. Seperti yang dilakukan di media sosial oleh para dokter-dokter itu. Akhirnya mereka tidak menampilkan karakter, perilaku, kesantunan, kesopanan Tuhan. Cara ngomongnya saja sudah menunjukkan kebencian terhadap orang. Memalukan itu. Saudara tidak perlu debat. Tetapi perilaku saudara sudah membuktikan siapa Allah yang benar itu. Siapa
Yesus yang kita akui juru selamat. Yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Siapa? Allah. Melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus itu benar enggak? Benar. Buktinya siapa? Hidup kita. Bukan perdebatan. Jadi betapa hebat fungsi kita, Pak. Kita jadi cerminnya Tuhan. Jadi kalau dunia mau melihat siapa Allah yang benar itu, kita. Bagaimana Allah yang benar itu kita. Kalau bangsa Israel hanya menjadi saksi siapa Allah yang benar. Oh Elohim Yahweh Allah yang benar. Dengan keperkasaannya yang dahsyat. Laut pun terbelah. Tidak pernah ada kejadian laut terbelah. Mau dongeng manapun susah. Apalagi ini fakta dan sejarah membuktikan. Artefaknya jelas ada bukti-buktinya. Laut terbelah. Siapa Allah yang benar? Allah Israel. Jadi kalau saya sering menggunakan kalimat Allah Israel, saya merasa terpanggil untuk itu. Bebas dong. Saya mesti promosikan siapa Bapak kita. Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus. Tetapi kita bukan hanya mau menunjukkan siapa Allah yang benar. Tapi bagaimana Allah yang benar itu. Jadi kalau bangsa Israel membuktikan Allah yang benar lewat sejarah mereka. Jejak hidup mereka. Kalau kita membuktikan Allah yang benar lewat jejak hidup kita. Jejak Allah dalam sejarah bangsa Israel. Kalau kita sejarah hidup kita pribadi. Seandainya autobiografimu ditulis jadi seperti kitab suci. Sejarah hidupnya Daud, sejarah hidupnya Yusuf, ya. Sejarah hidupnya Yoga, sejarah hidupnya Tanto. Itu semua ada pembuktian. Jadi jangan sekali-kali saudara berpikir bahwa pendeta itu punya standar begini, kalau standarku beda. Enggak, panggilannya beda. Tetapi panggilanmu sebagai sopir taksi online pun rohani. Jika motivasinya benar. Anda jadi pedagang, ibu rumah tangga, membesarkan anak-anak dengan motivasi yang benar. Pekerjaanmu itu rohani. Anda sebagai tenaga medis, rohani dengan motif yang benar. Motif yang benar apa? Nah sedang saya bicara ini. Bagaimana hidupmu diubah, lalu menjadi saksi dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita harus capai dan kita tiap hari periksa pertumbuhan kesempurnaan kita. Kalau orang dagang itu tambah duit nggak? Ya, kita punya neraca yang kita lihat. Hidup kita juga ada neraca yang harus dilihat tiap hari. Ada nggak pertumbuhan? Dan itu hanya bisa saudara kenali melalui pertemuan dengan Allah dalam doa. Orang yang berdoa belum tentu benar hidupnya. Karena seringkali orang berdoa dengan motif yang salah. Tapi kalau orang tidak berdoa tidak mungkin benar hidupnya. Perhatikan, orang yang berdoa belum tentu hidupnya benar. Tapi kalau orang tidak berdoa pasti tidak benar. Kalau orang mau nantangin saya, tidak mau saya. Di pengadilan nanti kamu lihat. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan tiap hari, pasti berdampak luar biasa. Amin. Pasti. Jadi yang harus kita capai hari ini, bagaimana punya peningkatan. Supaya wajah Tuhan makin nampak dalam hidup kita. Perilaku kita, sifat-sifat kita, ya, makin nampak. Ibarat terang itu tambah. Dari 5 watt jadi 10 watt, 30 watt, 50 watt, 100 watt.
150 sampai 1000 watt. Amin. Harus. Nah, saudara bisa melihat betapa sesatnya dunia ini. Orang mau melayani Tuhan harus STT dulu. STT S1, S1, S2, S2, S3. Makin tinggi tingkatannya kayak lebih pinter gitu. Siapa yang ngajarin begitu? Sudah terjebak dalam sistem. Oh, saya tidak anti STT, saya juga bangun STT. Karena kita memang membutuhkan STT. Kalau tidak ada STT nanti SD tidak ada guru agama, SMA nggak ada guru agama, SMA nggak ada guru agama, masuk agama apa anak-anak kita? Paham nggak? Tapi intinya sebenarnya bagaimana setiap kita ini terbentuk masuk sekolah Tuhan. Yang makin hari makin sempurna. Anda boleh sibuk dan harus sibuk. Tapi yang paling menyibukkan kita itu melihat neraca kedewasaanmu. Neraca kesempurnaanmu. Dan saya khawatir Anda tidak pernah perhatikan hal ini dengan serius. Sudah rusak dengan banyak masalah. Sudah pusing, sudah mabok, sudah mumet. Saya sering mumet dengan masalah. Tapi yang satu ini saya tidak boleh lupa. Selalu periksa diri. Amin. Masih bersama saya? Ini banyak ibu-ibu cantik-cantik, wanita cantik-cantik. Tapi rohanimu cantik enggak? Tambah cantik enggak di mata Allah? Ya bapak-bapak juga kalau bicara soal rohani harus tambah cantik karena kita mempelai wanita. Tambah cantik enggak? Jangan ada satu hari pun Anda tidak memeriksa. Loh untuk duit aja tiap hari you lihat saldo, kenapa sih? Halo? Amin? Untuk duit aja, tepuk tangan silakan. Duit saja kau lihat saldo. Ibu-ibu tiap hari ke cermin lihat ada luka apa? Kenapa untuk kecantikan rohanimu kau nggak periksa? Habiskan waktumu untuk sia-sia. Engkau tidak serius berurusan dengan Tuhan. Kehidupan yang makin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa atau memancarkan kemuliaan Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud mengumpulkan harta di surga. Saudara bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya, tidak dibatasi. Temui Tuhan. Tanya Tuhan keadaanmu ini. Sudah memuaskan dia atau belum? Menyenangkan Tuhan atau belum? Kalau dulu saya sebagai pendeta bangun tidur yang saya pikir asrama. Waktu itu saya di sekolah tinggi teologi Betel. Saya jadi kepala asrama, jadi rektor pimpinan. Bagaimana gerejaku maju? Dengan segala kesibukan. Lupa memeriksa diri ini. Makin berkenan tidak. Meleset. Meleset. Saudara pasti lebih meleset. Karena saudara begitu banyak urusan. Dan saudara pikir untuk menjadi sempurna seperti Bapa itu mustahil. Tidak mustahil bagi Allah. Mustahil memang bagi kamu. Jadi luar biasanya hidup manusia itu saudara. Kesempatan berinteraksi dengan Allah. Katakan amin. Monyet, kucing, kodok, babi tidak bisa. Yang bisa cuma Endang, David, Lili. Baru bisa. Anjing, babi, monyet tidak bisa Pak. Tapi namanya Joko, Bambang, Ellen, Bulan, bisa. Amin. Kenapa kita nggak berurusan dengan dia? Sebegitu sibukkah? Oke, you sibuk, you dagang, oke, dapat duit, oke. Sampai kapan kau punya uang itu? Sampai di mana kau bisa miliki? Bisa beli mobil, rumah, bagus. Lalu sampai kapan kau miliki? Bukan nakut-nakuti betapa tragisnya waktu Anda meninggal semua harus dilepas. Yang Alkitab katakan ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri setelah membongkarnya.
atau artinya fana bisa diambil. Tapi perjumpaanmu dengan Allah yang mengubah manusia batiniamu, yang mempercantik kehidupan rohanimu, yang membuat engkau serupa dengan Yesus, harta abadi. Amin, saudara. Gereja, datang ke gereja seperti ini, nggak ngepek, nggak ada ngepek, kecuali tiap hari saudara melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi ngepek kalau Anda mendengar suara Tuhan. Dan saya harus menyampaikan suara Tuhan. Ini harus suara Tuhan. Dan saudara dengan rendah hati menerimanya dan mau mengikutinya. Amin. Anda tanya Roh Kudus ini suara Tuhan atau bukan? Apa? Boleh opo? Habis juga semua. Amin Pak. Tapi kekekalan itu harta abadi Pak. Apalagi dengan watak kita yang buruk ini. Aduh. Bukan mewakili Tuhan Yesus, mewakili preman, mewakili roh apa gitu loh. Mewakili bapak kita itu dulu. Bapak kita tukang pukul, sekarang kita tukang taburan. Mewakili watak bapak kita. Sekarang kita jadi anak-anak Allah. Milik kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus. Jadi orang tua Pak Hamdani harus jadi bapak yang kudus. Bapak kudus. Hamdani itu jadi bapak kudus. Bukan hanya pendeta, kalau pendeta mah sudah pasti harus. Tapi orang tua jadi bapak kudus. Waduh Pak, hati-hati Pak ngomong. Ya memang Tuhan berkata kuduslah kamu. Jadi ibu kudus. Supaya bisa jadi teladan bagi anak-anak. Maka di Kristen gak ada santo santa. Kalau santo santa itu dianggap diyakini sebagai orang kudus. Anda juga santo santanya. Tapi jangan nanti pulang ke rumah bilang Santa David. Santo David. Santa Lili, belum. Nggak usah itu. Tapi harus jadi orang kudus. Kenalkan, Santa Esther. Nggak boleh. Tapi kita jadi orang-orang kudus. Orang kudus itu orang yang disucikan oleh darah Yesus. Amin. Yang kedua, tidak berbuat dosa. Emangnya bisa Pak? Ya harus bisa. Anda bisa kontrol mulut tiap hari, kontrol pikiran. Pasti bisa, katakan amin. Harus bisa. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita tanya apa yang saya lakukan. Tiap hari tanya, saya lakukan itu. Tiap hari. Sampai akhirnya kita hampir nggak nanya lagi. Karena memang hampir nggak ada salah atau nggak ada salah. Kecuali waktu kita kemudian dalam perjalanan hidup, satu hari ngomong sombong atau itu baru kita selesaikan saat itu juga. Nggak usah nunggu nanti malam. Langsung berlutut. Kadang-kadang di keramaian kita cari tempat sepi lalu ampuni aku Tuhan. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang hidup kudus. Tepuk tangan. Jangan saudara berpikir tidak bisa. Anda itu orang kudus. Amin. Yakin gak bisa? Gak bisa. Harus yakin. Kalau enggak mau apa? Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Berarti bangsa itu komunitas kita ini. Secara individu juga orang kudus. Saya bicara ini harganya mahal. Kenapa? Orang nuntut saya. Lu gimana? Ya udah, enggak apa-apa, udah terlanjur ngomong. Dan memang harus ngomong terus. Kita memiliki kesempatan, saudara, untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang tidak dimiliki makhluk lain. Kalau sebutan anak Allah, itu pasti mestinya ada ikatan istimewa antara Allah dan kita sebagai anaknya. Nah, ikatan itu harus kita bangun sendiri, kita ciptakan sendiri. Jangan menjadi asing.
Kalau bangsa Israel hanya imam besar yang boleh masuk ruang maha suci. Umat gak boleh. Kalau saudara dan saya bisa masuk ruang maha suci setiap hari menghadap Bapa. Makanya kalau udah punya rumah, rumahnya gak besar, bisa ada ruangan khusus, jadi ruang doa. Kalau zaman dulu hanya imam besar yang ketemu Allah setahun sekali. Kalau imam besar melakukan pekerjaan itu pun di ruang suci, bukan ruang maha suci. Itu pun dianggap berhak memberkati umat. Kita ini imam-imam yang bisa masuk ruang maha suci. Karena darah Yesus menguduskan kita, kita dibenarkan. Kenapa tidak menemui dia? Halo? Kenapa? Sampai Anda tidak sanggup berdoa lebih dari 15 menit. Kenapa? Memang karena kamu gak membiasakan dan tidak pernah ketemu Tuhan. Coba kalau sudah sungguh-sungguh ketemu Tuhan. 30 menit itu cepat sekali. Halo? Halo? Amin? Dukun aja bisa ketemu genderuwonya. Masa Anda gak bisa ketemu Allah? Halo? Amin? Mesti ketemu. Waduh, kalau saudara ya dari muda-muda begini nih, sudah menemui Tuhan. Wah, hebat. Nanti kalau kamu mau salah pilih jodoh atau mau salah melangkah, Tuhan itu bertindaknya lebih keras gitu. Kamu diprotek, Tuhan lebih hebat. Serius. Kamu di ujung gunung mana, di ujung laut mana, kamu akan dimonitor oleh Allah. Ini kekasih-kekasihku. Ngeri, setan ngeri lihat kamu. Betul? Temuin Tuhan tiap hari. Capai setinggi-tingginya. Apalagi Anda ini worship leader ya. Yang suatu hari, pegang ucapan saya, suatu hari bisa jadi pendeta dan khotbah. Juga gak usah jadi WL. Karena dulu saya juga WL. Kamu akan jadi pengkhotbah suatu hari. Saya pernah ngomong gak? Pernah ya? Kamu akan jadi pembicara. Tapi jadi WL dulu. Jangan cepat-cepat naik pangkat biar Tuhan yang naikin. Temuin Tuhan. Gak akan susah hidupmu. Jadikan Tuhan istimewa. Maka kamu pun akan diistimewakan Tuhan. Jangan memandang kalau pendeta harus lebih tinggi. Anda sama dengan saya, cuma beda panggilannya. Kalau saya khusus dan istimewa, memang berat. Tapi harus dipenuhi. Kita punya kesempatan berinteraksi dengan Allah. Wow. Wow banget Pak. Wow. Kalau saya boleh menggunakan satu istilah tapi itu gak tepat. Boleh ya? Telepati. Kalau orang bisa telepati sama orang kan. Kenapa Tuhan gak telepati? Saya mengembangkan itu. Tutup masker di pesawat gini. Saya telepati. Apalagi kalau udah lihat langit. Wah, belakang langit biru ada tuh. Bertata. Allah Bapa bertata di tempat maha tinggi. Tapi rohnya memenuhi jagat raya. Kenapa kamu gak menyentuh dia? Sulit Pak. Kalau gampang, you akan anggap Tuhan itu murahan. Memang tidak mudah. Harus bersih pikiranmu. Jangan mencintai dunia. Kau bisa punya mobil, rumah, duit banyak. Tidak salah. Kamu memiliki, tapi tidak mencintai. Amin. Kamu bisa menikmati, tapi tidak memberhalakan. Nah kita memang manusia Pak, butuh ngopi bareng teman, bisa makan enak, naik mobil yang sejuk. Ya kita manusia, Tuhan akan kasih. Tapi tidak memberhalakan. Amin. Dimanapun saudara berada, harus mewakili Tuhan. Kalau you gak mewakili Tuhan, maaf, boleh saya kasih tahu, bukan anak Tuhan. Tuhan di sini Yahweh ya. Tuhan di sini Yahweh ya. Kalau di Alkitab, Anda tidak pernah menemukan kata anak Tuhan. Tidak pernah ada. Yang ada anak Allah. Ada satu kata anak Tuhan, tapi Tuhan itu besar, anak Yahweh. Cari Alkitab. Tapi kita sudah terlanjur sering menggunakan nama anak Tuhan, ya udah terlanjur. Sebenarnya di Alkitab tidak ada kata anak Tuhan. Yesus itu Tuhan kita nggak punya anak. Yesus punya adik iya, anak enggak.
Halo? Dia yang sulung. Amin. Anak Allah itu yang benar. Anak Tuhan, ada satu ayat. Anak Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan huruf kecil, T huruf besar semua. Anak Yahweh. Jadi dimanapun, kalau saudara benar-benar anak Yahweh, saudara mewakili Yahweh. Mewakili Allah Bapa. Amin Pak. Berat Pak, ini berat Pak. Emosi kita harus kita sembelih. Dosa-dosa kita harus kita lepaskan. Mata jinah ini harus dicabut. Mata keranjangnya harus diambil keranjangnya. Supaya matanya masih sisa. Atau matanya diambil, kamu dikeranjangi. Amin. Dimanapun kamu berada, kamu mewakili Tuhan. Tapi mengerikannya kalau kamu sudah mewakili Tuhan, pria udah sulit mendekati ke kamu. Dan kamu sulit menemukan pria. Tapi gak apa-apa, pasti Tuhan akan pertemukan. Kamu udah punya jodoh belum? Udah? Udah? Sudah? Ya udah, gak apa-apa, baik-baik. Mana suamimu? Kerja, oke. Kamu pulang, kamu jadi saksi. Ya, tapi jangan bilang, Pi, aku jadi santa loh hari ini. Enggak. Ya. Amin, saudara. Kamu harus mewakili Tuhan dimanapun kamu berada. Maka mewakili Bapakmu. Memberitakan perbuatan yang besar. Kristen itu jadi kompleks kalau bicara ini. Tapi jangan rumit di kebaktian, di organisasi. Rumit gitu. Jangan, gak perlu rumit. Jalan aja. Yang rumit itu hidupmu setiap hari menyangkal diri, menyembelih dagingmu. Yes! Saya baru-baru ini kan doa terus. Tuhan, aku mau selalu di hadirat-Mu. Terus Tuhan bilang gini, kamu sering kadang-kadang keluar masuk Eras. Keluar masuk. Lalu gimana supaya saya gak keluar masuk? Sembelih dirimu di hadapanku. Kamu akan tidak keluar masuk lagi. Maksudnya apa itu? Jangan takut berkomitmen hidup suci. Jangan takut bernasar untuk meninggalkan dosa. Sembelih dirimu di hadapan Allah. Seandainya Anda sudah berjanji hidup suci lalu gagal, sakitnya minta ampun sampai kamu takut dan tidak akan berbuat dosa lagi. Waktu you nikah, you janji tidak akan selingkuh, tidak akan mengingkari janjimu. Kenapa berani? Kenapa untuk Tuhan kita nggak berani? Halo? Loh, Anda masih bersama saya nggak nih kok terus diem aja? Amin. Alkitab yang mengatakan bernasarlah kepada Allah. Alkitab dan bayar nasarmu. Itu perintah. Tapi ada pendeta bilang jangan main-main kalau ngomong, jangan nasar-nasar. Gue nggak penuhi mati gue. Lebih baik aku mati daripada aku nggak hidup suci. Lebih baik aku mati daripada aku tidak taat kepada Tuhan. Amin. Apalagi ini anak-anak yang udah dewasa muda calon ini pendeta, udah pendeta juga ini. Harus mesti bertumbuh. Pak Tanto harus. Jadi saya minta semua kita mengerti inti kekristenan ini. Bagaimana kita menjadi imam-imam. Dimanapun kelas imam, di ujung mana. Bukan di gereja jadi imam, di luar jadi preman. Imam di gereja, imam di rumah, imam dimanapun kita berada. Di situ baru kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti yang dikatakan Alkitab, menjadi bintang-bintang di cakrawala. Beri tepuk tangan, saudaraku. Jadi saudara bisa melihat kenapa sih Pak Eras ngotot khotbah di Surabaya. Saya rasa ini kota terbesar di Indonesia kedua ya, kota kedua terbesar. Orang Surabaya harus tahu mengapa harus jadi Kristen. Saudara datang ke sini tidak harus jadi member. Anda jadi member boleh, nggak jadi member nggak masalah. Anda kasih kolektor boleh, nggak kasih kolektor nggak ditagih. Tujuannya supaya saudara mengerti kekristenan yang sejati. Dan tentu ruangan ini menjadi tempat
di mana orang-orang mendengar firman yang murni, lalu diubahkan. Tentu apa yang saya sampaikan didengar oleh semua kekasih-kekasih Tuhan, terutama yang ada di truth.id atau yang menjadi komunitas doa pagi ya saudara. Saya sudah umumkan bahwa saya khotbah di sini di Rehoboth GSKI. Maaf ya Bapak Ibu, nggak ada maksud apa-apa. Saya mau katakan bahwa saya datang ke sini bukan mau jadi seorang yang diangkat jadi pemimpin. Saya udah jadi pemimpin di sono, udah terhormat di sana, nggak perlu cari kehormatan di Surabaya. Bukan untuk dapat duit. Saya tidak mengganti bendahara, tetap bendahara. Tahu apakah saya? Kalau saya mau punya duit saya ganti bendahara, kasih orang yang pro dengan saya, supaya nanti kalau ada duit transfer ke saya. Enggak. Naik pesawat pun saya pakai uang, bukan uang gereja ini. Hotel pun juga. Jadi saya ngomong gini bukan untuk membanggakan diri, untuk sombong. Enggak. Supaya saudara ngerti betapa Tuhan menginginkan saudara itu berubah. Mumpung saudara masih bisa berubah. Nanti ada saat saudara tidak bisa berubah lagi. Dan makin tua, makin gak bisa berubah. Saya melihat sahabat-sahabat saya dari Malang semua hadir. Setiap kali saya datang, saya tidak tahu. Malang kan juga gak deket-deket amat dari sini. Dan urusannya kan banyak beliau-beliau. Selalu hadir. Tahu gak saya berhutang sama mereka. Anda duduk di situ aja saya merasa berhutang. Walaupun jarakmu cuma 5 menit dari sini. Apalagi yang dari Malang 2 jam. Belum lagi nanti malam nginep di mana saya nggak tahu. Besok pagi jam 5 saya doa sudah ada lagi di sini. Buset, kayak gak ada kerjaan nih orang. Inilah kerjaannya Pak, nyari Tuhan. Maka ini yang memicu saya juga untuk sungguh-sungguh dan mengajak semua saudara, jangan hanya jadi Kristen. Kristen agama nih, tapi Kristen seperti Kristus. Supaya membuktikan dimanapun Anda berada, Anda menjadi saksi Kristus. Memang setan akan berusaha merusak hidup saudara. Setan akan berusaha merusak nama baikmu. Itu yang paling sering dilakukan. Supaya engkau gak didengar orang. Supaya orang lihat mukamu udah muak. Wah itu setan paling sering bikin yang begini. Tapi secara tenang saja. Karena Tuhan pasti bela kita. Jangan angkat-angkat diri. Jangan angkat-angkat diri. Jadi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, latar belakangmu apapun, serusak apapun kamu, Allah bisa rubah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulailah mencari Allah. Temui dia tiap hari. Dia hidup, rasakan, buktikan dia hidup. Dengar suaranya. Tadi saya pinjam kata telepati itu. Anda bisa punya telepati dengan Tuhan. Anda bisa seperti dialog dengan Tuhan setiap saat. Apalagi kalau pendeta yang khotbah di mimbar harus bisa mendengar suara Tuhan. Sudah bukan lagi kita khotbah hanya dari buku, harus dari hati Tuhan. Dan saudara bisa membedakan khotbah yang hanya pengetahuan doktrin dengan suara Tuhan yang mengubah saudara. Saudara percayalah bahwa Allah Bapa sangat menginginkan saudara itu bertumbuh. Agar sifat-sifat Allah ada di dalam dirimu. Kalau saya meminjam ucapan Tuhan atau menggunakan ucapan Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 dari ayat 33 saudara. Kita baca ayat 34 saja. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Kamu di sini itu jamak Pak, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, teks aslinya kepada siapa firman itu menjadi disebut Allah,
sedang kitab suci tak dapat dibatalkan. Mestinya saya perlu waktu panjang untuk ini ya. Saya memang sempat kepikir kapan saya membuat seminar di ruangan ini. Toh kita nggak sewa ruangan lagi. Seminar 2 kali 3 kali gitu loh. Ya, ada tanya jawab. Saya punya utang yang harus saya bayar. 1, baptisan. Baptisan akan saya lakukan di Surabaya. Itu pasti. Doa pagi udah saya bayar. Terus nanti seminar ya Pak Kyong harus ada. Cari hari libur. Tapi libur yang dekat ini saya ke Batam. Dari libur dari pagi jam 10 sampai sore. Kita kasih makan siang dan gratis. Jangan ditarik bayaran. Okay? Supaya orang tahu bahwa jangan sampai kita dikira mencari uang. Nah begini. Saya nanti jelaskan di seminar. Tapi sekarang saya bicaranya harus cepat. Jangan salah ditanggapi. Kalau bapaknya King Kong, anaknya King Kong. King Kong kecil. Kalau bapaknya Lion, anaknya Lion. Apa itu? Lion King itu anaknya siapa? Apa? Simba. Simba kan bukan monyet kan? Simba kan lion kecil kan? Bukan burung kan? Karena bapaknya Lion, anaknya Simba. Bapaknya monyet, anaknya monyet. Betul nggak? Kalau bapaknya Allah, nggak berani kan ngomong? Kalau bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Wah kalau kita tepuk tangan dulu boleh. Nanti dulu. Ini kalau dipotong oleh hater selalu saya diomeli seluruh dunia. Begini Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan Allah dalam arti person dan Allah dalam arti substance. Allah dalam arti person itu hanya Elohim Yahweh. Nggak ada. Dalam arti substance, sifat-sifatnya. Kita. Tepuk tangan. Dan yang pertama berhasil Yesus. Kepada siapa firman itu menjadi, dia jadi Allah. Alkitab berkata begitu. Firman masuk dalam daging. Yohanes 1:14. Daging Yesus. Dia menjadi Allah. Jadi kalau orang berkata Pak Eras tidak mengatakan Yesus Allah. Dia Allah. Tapi bukan Allah Yahweh. Gak usah dia. Kita juga. Gak berani ngomong kan. Asal punya sifat Allah. Amin. Ini luar biasa. Yang percaya kepadanya diberi kuasa, hak, right menjadi anak Allah. Nah kita menyerap sebanyak-banyaknya sifat Allah. Caranya bagaimana? Manusia itu makhluk yang dilahirkan oleh Allah. Hanya manusia yang dilahirkan oleh makhluk Allah. Orang sering khotbah dari dulu saya juga. Manusia diciptakan dari Allah sendiri, bukan hanya dengan firman. Tapi sampai di situ saja. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Amin. Menghembus, wajipak dalam bahasa Ibrani. Dia menghembus. Jadilah manusia. Nah bagaimana manusia menjadi manusia seperti bapaknya harus dihembus tiap hari. Manusia hidup bukannya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau orang bicara itu kan, bagaimana setiap hari saudara mendengar suara Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup. Itu benar-benar khusus, setiap orang akan mendengar suara Allah. Saya sering mengkhotbahkan itu di Jakarta. Kalau yang keluar dari mulut Allah itu berarti ada kejadian. Tidak mungkin ibu-ibu, anak lagi jalan, ibu-ibu bilang begini, biru, biru. Anak-anaknya bilang, apa ya? Biru. Anaknya bilang, mama udah begini. Atau begini mamanya, lompat, lompat. Apa sih mam? Tapi kalau lagi di toko baju, lalu anaknya pilih warna, mamanya bilang biru. Ada konteksnya, amin.
Waktu di jalan lalu ada lubang, mamanya bilang, lompat. Oh baru lompat. Jadi yang keluar dari mulut Allah, dari hatinya dalam konteks. Nah konteks hidup saudara apa? Di situ Allah bicara. Maka di setiap peristiwa hidup, saudara harus mendengar suara Tuhan. Apakah itu bisa Pak? Harus bisa. Baru-baru ini saya khotbahkan begini. Saya juga tahu itu ya. Kalau mau pintar bahasa Inggris di Indonesia, setiap you lihat barang, chair, table, pillar, ceiling. Setiap yang kamu lihat, kamu terjemahkan. Kalau mau pintar bahasa Inggris. Dan kalau bisa mengkalimatkan, kalimatkan. Nah kalau Anda ada di Amerika, tidak usah belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Makanya ada orang bilang gini, kamu umur 40 tahun udah S2 tidak bisa bahasa Inggris. Lihat itu di Amerika, anak umur 5 tahun tidak bisa bahasa Inggris. Dia tiap hari bro. Di sini semua bahasa Jawa, bahasa Indonesia, orang nggak bisa. Tapi Anda bisa bahasa Inggris kalau Anda punya fokus ke bahasa itu. Amin. Kita hidup di tengah dunia yang gelap. Kita fokus ke Allah. Segala peristiwa yang terjadi kita hubungkan dengan Allah. Kalau kita punya kesempatan bicara, kita dialog dengan Allah. Kau punya bahasa Tuhan. Di situ Anda bertumbuh. Kita lahir dari nafas Allah. Dan manusia hidup juga tuh harus menerima nafas Allah, firman Allah. Makanya kita tiap hari harus begini. Di mana aku ada, kamu ada. Nah kalau cuma ke gereja begini gak ngepek Pak. Anda tiap hari harus berjalan dengan Tuhan. Sebenarnya hidup saya jadi asik. Ketika saya mulai mengerti dan menghayati hal ini saudara. Saya mulai asik. Seperti yang saya katakan, starting from zero. Setiap kali bangun pagi aku mulai lagi Tuhan. Aku mau lebih baik dari kemarin Tuhan. Jadi bukan karena saya sudah jadi pendeta, udah punya doktor, wah udah pinter nih. Sekolah kehidupan tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata. Saya percaya Tuhan senang mendengar khotbah ini. Karena ini yang dikehendaki oleh Allah dan setan paling ngeri. Ketemu orang-orang nekat begini. Ingat, kita tidak pernah jadi Allah Bapa. Tidak pernah sejajar dengan Allah Bapa. Tapi kita harus punya sifat Allah. Ya, kalau dipotong ini nanti haters selalu, wah gila itu pendeta Erastus. Katanya kita bisa jadi Allah, gitu kan. Nggak ngerti konteksnya. Padahal kalau kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, kita harus mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi, sifat Allah atau hakikat Allah, kita bisa. Itu hebatnya jadi manusia Pak. Bisa berinteraksi dengan Allah dan mewarisi sifat-sifatnya. Jadi tidak heran kalau Paulus mengatakan, bukankah kita ini keturunan Allah, genos Allah. Nah tahu kenapa orang tidak berani ya saudara-saudara mengkhotbahkan ayat-ayat seperti itu. Bukankah kita ini keturunan Allah? Tidak berani saudaraku. Kenapa tidak berani? Karena takut itu melanggar firman. Kok kita mau menyamai Allah? Justru saudaraku sekalian, kita ini adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Yesus tidak main-main mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa. Itu maksudnya bahwa kita punya kemampuan untuk bertindak selalu tepat seperti yang Allah kehendaki. Yang saya katakan semua ayat Alkitab saudara. Tadi sudah saya beri catatan, mestinya saya menjelaskan ini di seminar. Tetapi karena waktu saya tidak banyak, saya cukup menjelaskan ini. Nanti kita akan seminar di sini ya Pak.
supaya orang-orang Surabaya bisa mengerti. Oke, tepuk tangan boleh. Surabaya, Malang, Kediri gitu ya saudaraku sekalian. Dan saudara harus memahami bahwa pengajaran monoteisme yang saya ajarkan bukan mau menyerang Trinitarian. Maksudnya bukan mau menyerang. Tapi supaya kita mengerti bahwa panggilan orang Kristen harus sempurna seperti Bapa. Yesus mencapai kesempurnaan itu. Dan kita juga bisa mencapainya. Kalau Yesus Allah sendiri, kita tidak bisa teladani dia. Nah, ini inti monoteisme.